Shalom, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, Dia Raja atas segala raja. Sembahlah Tuhan, muliakan Tuhan,
Pembacaan firman Tuhan diambil daripada 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga 5, disambung ayat 8 hingga 11, dan disambung ayat yang ke-16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika mengiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas bab 1 ayat 67 hingga 79. Lukas pasal 1 ayat 67. Dan Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengurniakan kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.
Inilah Injil Kristus. Shalom, saya mengambil kesempatan pada malam ini ingin mengucapkan kepada Anda selamat menyambut hari Natal. Walaupun kita akan beribadah pada hari esok, yaitu kebaktian hari Natal, tapi saya percaya kita semua memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Dan malam ini adalah malam yang penting bagi kita semua berhimpun dimanapun kita berada. Kita mengikuti ibadah menjelang Natal atas talian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena berpeluang mengungsikan firman Tuhan kepada Anda semua. Dan saya percaya bahwa saudara dan saudari sudah bersedia untuk mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena Tuhan memimpin kami sepanjang tahun ini. Sehingga pada malam hari ini dalam ibadah menjelang Natal, kami bersama keluarga berkumpul di rumah masing-masing mengikuti ibadah atas talian. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan jamah hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan jelas, dan kami mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, tema khotbah kita pada malam ini, muliakanlah kelahirannya. Di dalam Lukas bab 2 ayat 10 hingga 20, saya mau bacakan di sini untuk Anda. Dalam ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara dan saudari, pada malam hari ini ada dua perkara penting yang kita mau belajar dan merenunginya, kebenaran firman Tuhan. Yang pertama ialah berita baik. Saudara dan saudari, apakah yang diceritakan dalam petikan ini? Peristiwa yang luar biasa terjadi ke atas para gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak domba pada waktu malam. Dalam ayat ke-9 berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Tujuan kedatangan malaikat Tuhan itu adalah untuk menyampaikan berita baik dari surga, bukan hukuman kemurkaan Allah ke atas manusia. Dikatakan berita yang disampaikan menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Saudara dan saudari, sempena hari Natal ini, kita bersyukur karena berita yang disampaikan malaikat Tuhan itu merupakan berita sukacita yang besar kepada kita pada malam ini. Hari esok kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudari, pada malam hari ini, berita baik yang disampaikan adalah berita sukacita, berita kegembiraan kepada kita semua. Saya percaya bahwa perayaan Christmas harus disambut dengan perasaan yang gembira. Itulah sebabnya apabila kita memuji Tuhan sebentar tadi, kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, walaupun kita beribadah di rumah. Saudara dan saudari, hal apakah yang sangat menarik di dalam perayaan Christmas kita? Lihat di dalam ayat yang ke-11 mengatakan, hari telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam balungan. Saudara dan saudari, message utama hari Natal adalah tentang kelahirannya. Pada malam hari ini saudara dan saudari, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menghadapi hari esok, di mana hari esok kita akan beribadah dalam kebaktian hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saudari, kita berdoa supaya Tuhan memberi kita satu pandangan atau pengertian terhadap Natal. Biar Roh Kudus Tuhan yang membaharui pikiran hati kita, supaya apabila kita menyambut Christmas pada tahun ini bersama keluarga, kita menyambut dengan hati yang benar, dengan tujuan yang benar. Sebab itu saudara dan saudari, pada malam hari ini kita siap untuk meneruskan berita baik yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan dari surga kepada para gembala. Dan berita ini harus kita kongsikan kepada keluarga kita dan juga kepada saudara dan saudari kita yang mungkin belum bersedia menyambut Christmas pada tahun ini. Saudara dan saudari, inilah yang kita mau lakukan sebelum kita menyambut Christmas pada hari esok. Saudara, hal yang kedua ialah sambutlah kelahirannya. Mari kita lihat bersama di dalam ayat 13. Dikatakan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Apabila malaikat Tuhan itu mengumumkan kelahiran Tuhan Yesus, ada puji-pujian, penyembahan yang sangat luar biasa dari surga yang dilangkan, yang dinyanyikan oleh bala tentara malaikat surga yang memuji Tuhan. Semangat dan kesungguhan memuji Tuhan harus saudara dan saudari ada di dalam kehidupan kita pada malam ini. Kita mau melihat bahwa kita melihat para gembala bagaimana mereka apabila mereka mendengar berita itu, mereka berusaha dengan segera pergi ke Bethlehem untuk melihat Bayi Yesus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15, dikatakan setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Saudara, inilah semangat Natal yang ada pada para gembala pada waktu itu.
Oleh itu, kita juga pada hari ini, pada malam ini, kita harus memiliki semangat untuk memuji dan menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Seperti gembala yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk bertemu dengan Pak Yesus. Saudara, mengapa kita harus bersemangat pada musim Natal ini? Karena kelahirannya yang membawa terang dan keselamatan kepada semua orang yang datang kepada Dia, yang percaya kepadanya. Jadi saudara dan saudari, adakah Anda pada malam hari ini bersedia untuk menyambut Christmas pada hari esok, yaitu kelahiran Tuhan Yesus? Kita mau sambut dengan puji-pujian, dengan penuh semangat, saudara. Seterusnya kita mau lihat di dalam ayat yang ke-20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa sekali saudara dan saudari, semangat mereka, penyembahan mereka kepada Tuhan. Kita lihat para gembala menunjukkan hati mereka yang menerima dan memuliakan kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur dan memuji Tuhan. Saudara, pada malam hari ini menjadi cembaran kita semua untuk memiliki semangat seperti para gembala. Saudara dan saudari, tema Natal kita pada tahun ini ialah muliakanlah kelahirannya. Kita bersyukur di mana Christmas kanak-kanak berjalan dengan baik sekali, dan kita juga menganjurkan activity yaitu Christmas kreatif kanak-kanak. Saya melihat walaupun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, namun saya terharu melihat semangat kanak-kanak menghasilkan kerja keras tangan dengan begitu baik sekali. Inilah maksudnya kita memuliakan kelahiran Tuhan Yesus yang mengubah level kehidupan rohani kita di dalam Tuhan, dan kita semakin matang di dalam Yesus Kristus dalam cara kita menyambut Christmas yang sebenarnya. Jadi saudara, inilah firman Tuhan kita yang kita fungsikan kepada Anda pada malam hari ini. Terima kasih karena saudara dan saudari memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap firman Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan melawat setiap kita. Tuhan siapkan hati kita untuk beribadah pada hari esok, yaitu kebaktian Christmas, kebaktian hari Natal. Dan mari kita berdoa agar Tuhan jamah kita. Kalau ada saudara dan saudari pada malam hari ini yang memiliki pergumulan, yang memiliki ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan seperti para gembala itu, tetapi ingatlah bahwa Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama keluarga kita pada tahun ini. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Roh Kudus Tuhan jamah kami, lawat kami ya Bapa. Siapkan hati kami ya Bapa untuk beribadah pada hari esok kebaktian Natal. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dalam kebaktian menjelang Natal. Mari kita mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, kebaktian hari Natal pada hari esok, yaitu 25 hari bulan 12 2020. Ya, khususnya kebaktian Ahad pada 27 hari bulan 12 2020. Yang seterusnya, kepada semua jemaat Tuhan, Anda boleh kembalikan sampul kesyukuran caroling, Christmas kanak-kanak, dan kebaktian Natal pada 28 hari bulan 12 bersamaan hari Isnin. Anda boleh serahkan semua sampul tersebut kepada Warden JP. Yang terakhir,
Makluman kepada semua jemaat, padri dan sekeluarga akan bercuti bermula pada 27 hingga 31 hari bulan 12. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya.